517 hari adalah waktu yang sangat singkat untuk menjadi seorang presiden. Tetapi dalam waktu sesingkat itu, Habibie sukses berperang melawan dolar dari Rp16.800 menjadi Rp6.500. Itulah mengapa penduduk Indonesia tidak hanya mengenal beliau sebagai sosok yang jenius di bidang pesawat terbang. Lebih dari itu, Indonesia akan mengenalnya sebagai seorang legenda yang mampu menghadapi krisis sosial, politik, dan moneter sekaligus. Dari semua kebijakan heroik yang diambil pada masa tersebut, ada satu keputusan yang barangkali merupakan pengalaman paling menguras emosi, menyayat hati, dan menghancurkan ego pribadi seorang Habibie. Jauh sebelum ia ditarik masuk ke pusaran politik istana, Habibie adalah Bapak Dirgantara Indonesia yang dihormati di kancah penerbangan internasional. Ia rela meninggalkan karir menterengnya di Jerman Barat karena panggilan Ibu Pertiwi untuk membangun dan membesarkan industri pesawat terbang Nusantara di kota Bandung. Mimpi besarnya nyaris terwujud sempurna melalui karya kebanggaan nasional bernama pesawat N250 Gatot Kaca. Pesawat penumpang dengan baling-baling canggih berkapasitas 50 kursi itu bukan sekadar purwarupa asal-asalan. Pesawat itu dikembangkan dengan teknologi mutakhir di masanya dan telah sukses mencatatkan tinta emas sejarah dengan melakukan penerbangan perdananya pada 10 Agustus 1995 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Rencananya, pemerintah menargetkan agar prototipe pesawat berharga jutaan dolar itu bisa segera menyelesaikan uji sertifikasi udara internasional agar bisa diproduksi secara massal dan mengudara di langit dunia. Akan tetapi, krisis moneter 98 menghancurkan segalanya. Saat cadangan devisa Bank Indonesia habis tanpa sisa dan negara nyaris mengumumkan kebangkrutan, pemerintah terpaksa menelan harga diri, mengemis, dan meminta bantuan dana talangan miliaran dolar dari IMF. Namun, kucuran dana dari IMF tidak datang tanpa syarat. Dalam kesepakatan dokumen yang harus ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan IMF pada tahun 1998, terkandung satu klausul yang sangat spesifik, brutal, dan berbau politis. IMF menuntut penghentian seluruh bantuan subsidi dan penyetopan pendanaan dari negara untuk industri pesawat terbang, khususnya untuk proyek pesawat N250. Bagi seorang Habibie, N250 bukan sekadar tumpukan logam titanium dan baling-baling. Itu adalah anak rohaninya, warisan intelektualnya, serta cita-cita seumur hidupnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang mampu memproduksi pesawat kelas dunia, bukan sekadar menjadi pasar konsumen bagi negara barat. Namun, posisinya pada tahun 1998 bukan lagi sekadar Direktur Utama Industri Strategis, melainkan seorang Presiden Republik Indonesia yang memikul nyawa, darah, serta nasib lebih dari 200 juta rakyatnya di pundaknya yang menua. Kendati demikian, di hadapan persimpangan yang sangat kejam itu, Habibie menanggalkan ambisi pribadinya. Ia mematuhi perjanjian menyakitkan dengan IMF tersebut dan menyetop seluruh suntikan darah pendanaan APBN untuk proyek N250. Buntut dari penghentian sepihak ini sangatlah tragis. Proyek N250 terhenti mati di tengah jalan karena tidak lagi memiliki biaya untuk memperoleh sertifikasi kelayakan terbang dari otoritas internasional. Industri penerbangan nasional yang baru mekar itu langsung kolap akibat tercekik modal. Lebih dari 16.000 pekerja terimbas dan ribuan insinyur kedirgantaraan profesional hasil didikan negara terpaksa di-PHK secara massal, bertebaran meninggalkan Indonesia mencari pekerjaan ke perusahaan manufaktur raksasa luar negeri seperti Boeing di Amerika Serikat dan Airbus di Eropa. Meskipun hatinya hancur, pada tahun krisis itu, sang presiden berdalih dengan penuh kebesaran hati jiwa seorang negarawan.
bahwa di atas segala-galanya, ambisi mencetak pesawat terbang yang megah harus mengalah. Sebab nyawa, darah, dan perut rakyat yang sedang menjerit kelaparan di jalanan jauh lebih berharga dan mendesak untuk diselamatkan daripada menerbangkan sebuah pesawat. Pengorbanan mahakarya itu ditukarnya dengan kucuran dana IMF yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari usaha penyelamatan kas negara. Memang, sejarah mencatat tahun 1998 sebagai sebuah titik di mana fondasi sebuah bangsa nyaris hancur tanpa sisa. Situasi saat itu menjadi kiamat ekonomi dan sosial yang menghanguskan segala pencapaian ekonomi yang telah dibangun selama 3 dekade sebelumnya. Jalanan ibu kota dan berbagai kota besar lainnya diwarnai oleh kepulan asap hitam pekat dari gedung-gedung dan pusat perbelanjaan yang dibakar massa. Penjarahan di berbagai sudut kota, etalase toko yang pecah berserakan, dan jeritan ketakutan menjadi simfoni sehari-hari. Dan di tengah kekacauan sosial dan politik yang berdarah itulah, krisis moneter sedang meledak hebat di luar batas kendali. Saat itu, mata uang Garuda terus merosot tajam dari hari ke hari, menembus angka yang sebelumnya dianggap mustahil hingga sempat menyentuh level lebih dari Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Angka ini adalah depresiasi yang nyaris 7 kali lipat, menghancurkan daya beli seluruh rakyat Indonesia seketika. Dampak dari nilai tukar beringas ini menjalar seperti virus mematikan ke seluruh lapisan masyarakat. Harga-harga barang kebutuhan pokok meroket tajam ke angkasa, nyaris naik 2 kali lipat hanya dalam hitungan minggu. Inflasi menggila dan mencapai titik puncaknya di angka 77,6%. Angka inflasi yang mendekati hiperinflasi ini berarti uang hasil keringat yang disimpan masyarakat di bawah kasur kehilangan hampir seluruh nilainya secara tragis. Harga barang yang melonjak ditambah dengan kerusuhan yang memutus rantai logistik membuat kelaparan massal menjadi ancaman nyata yang menatap langsung ke mata rakyat. Dari sektor korporasi dan finansial, kondisinya bahkan jauh lebih menyeramkan. Saat itu, perusahaan-perusahaan besar yang selama ini berekspansi menggunakan utang dalam dolar, tiba-tiba mendapati beban utang mereka membengkak 7 kali lipat. Sementara pendapatan mereka tetap dalam rupiah yang terus menyusut. Akibatnya, kebangkrutan massal menjadi tidak terhindarkan, yang kemudian segera disusul dengan gelombang pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Sementara itu, di pasar modal, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta runtuh dari puncak tertingginya. Anjlok hingga 65% karena investor asing berbondong mencabut dana mereka dari Indonesia tanpa menoleh lagi. Saat Habibie menerima tongkat estafet kepemimpinan di tengah asap kerusuhan Mei 1998, ia mewarisi sebuah negara yang sedang mengalami gagal organ ganda. Posisi politik Habibie sangat tidak menguntungkan. Di dalam negeri, gelombang demonstrasi terus menuntut reformasi total, dan ia kerap dipandang skeptis sebagai sekadar bayang-bayang rezim masa lalu. Di luar negeri, komunitas internasional dan pasar uang meragukan kemampuannya. Sebab pada dasarnya, Habibie memang dikenal luas sebagai seorang teknokrat dan ilmuwan bervisi teknologi tinggi, bukan seorang pakar ekonomi makro yang terbiasa berperang melawan inflasi, neraca pembayaran, suku bunga, atau utang perbankan. Di balik hujan keraguan itu, Habibie memiliki satu senjata rahasia yang krusial, yaitu cara berpikir struktural serta analitis khas seorang insinyur. Bagi seorang insinyur, krisis ekonomi bukanlah sebuah kutukan atau takdir mistis, melainkan sebuah kegagalan sistemik yang memiliki variabel-variabel logis untuk dibaca dan dipecahkan. Habibie sangat menyadari bahwa musuh utama dari krisis moneter bukanlah dolar itu sendiri, melainkan ketiadaan rasa percaya. Dolar Amerika Serikat tampak begitu perkasa bukan sekadar karena fundamental ekonomi Indonesia sedang hancur, namun karena masyarakat Indonesia sendiri telah mencampakkan rupiah. Setiap kali masyarakat memiliki uang rupiah, insting bertahan hidup mereka akan langsung mendorong mereka untuk menukarnya dengan dolar atau memborong sembako.
Sehingga selama siklus psikologis ini tidak dipotong secara paksa, rupiah akan terus terperosok ke jurang kehancuran. Berapapun miliar dolar devisa yang dibakar oleh Bank Indonesia untuk melakukan intervensi pasar. Maka, untuk membalikan keadaan psikologis ini, diperlukan sebuah terapi kejut yang berskala masif. Dan Habibie harus memaksa pasar, para spekulan dan masyarakat umum untuk melepaskan dolar yang mereka timbun dan kembali memeluk rupiah. Dan cara yang dipilih untuk mengeksekusi visi tersebut adalah salah satu manuver moneter paling ekstrim, berani, dan menyakitkan dalam sejarah perbankan modern. Dalam situasi histeria massal berbalut krisis politik tahun 1998, kenaikan suku bunga yang normal di kisaran belasan persen tidak akan pernah cukup untuk melawan kepanikan. Karena itu, di bawah komando kebijakan era Habibie dan Bank Indonesia yang dinahkodai oleh Gubernur Syahrir Sabirin, diterapkan kebijakan moneter super ketat melalui instrumen sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Target dari kebijakan brutal ini adalah menyedot kembali likuiditas rupiah yang beredar terlalu liar di masyarakat untuk mencekik laju inflasi, mencegah ekspansi moneter yang berlebihan, dan membunuh aksi spekulasi valuta asing. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia menggerek suku bunga SBI setinggi mungkin, jauh melampaui batas kewajaran ekonomi. Pada puncaknya, melalui lelang tanggal 2 September 1998, Bank Indonesia menetapkan tingkat suku bunga SBI dengan tenor 1 bulan, menembus angka yang benar-benar gila, serta di luar nalar yang sehat, yaitu 70,2% per tahun. Ini adalah angka yang sangat fenomenal sekaligus mengerikan. Sebagai perbandingan, dalam kondisi perekonomian yang normal, suku bunga acuan nasional. Upaya Perancis menukar dolar menjadi emas berlangsung agresif sepanjang paruh kedua tahun 1960-an. Akibatnya, cadangan emas Amerika Serikat terus tergerus. Selain Perancis, beberapa negara Eropa lain seperti Jerman Barat juga mulai enggan menampung limpahan dolar yang berlebih. Mereka lebih suka kelebihan dolar dipakai membeli emas, atau dalam kasus Jerman, memilih membiarkan mata uangnya sendiri menguat daripada terus mencetak uang untuk membeli dolar. Sementara itu, ketegangan antar pemerintah soal beban penyesuaian juga muncul. Amerika Serikat menekan Jerman dan Jepang agar mau menaikkan nilai tukar mata uang mereka guna mengurangi surplus. Tetapi, langkah ini ditolak karena akan melemahkan daya saing ekspor kedua negara tersebut. Puncak dari krisis ini mulai tampak di tahun 1968. Pada bulan Maret 1968, tekanan spekulatif terhadap emas memuncak di pasar London. Para spekulan yang khawatir Amerika Serikat akan kehabisan emas membeli emas besar-besaran sehingga harganya melonjak. Dan untuk menghindari habisnya cadangan, Amerika Serikat dan sekutu akhirnya memutuskan menyerah pada mekanisme pasar. Sejak saat itu, muncullah dua harga emas, yaitu harga resmi sebesar $35 per on emas untuk transaksi antar bank sentral, dan harga pasar bebas yang dibiarkan naik turun sesuai permintaan. Keputusan ini diambil setelah otoritas moneter barat menutup sementara pasar emas London dan mengadakan pertemuan darurat setelah menyadari bahwa mereka tidak lagi mampu mempertahankan harga emas secara artifisial. Secara resmi, mekanisme Bretton Woods masih bertahan 3 tahun lagi. Bank-bank sentral non-AS masih bisa menukarkan dolar mereka ke emas via The Fed. Perancis misalnya terus menambah cadangan emasnya dengan menguras emas Amerika Serikat. Dan untuk mengeksekusi hal ini, De Gaulle bahkan mengirim sebuah kapal perang Angkatan Laut Perancis melintasi Samudra Atlantik menuju New York untuk secara harfiah membawa pulang cadangan emas Perancis dalam peti-peti dari berangkas Amerika Serikat. Negara seperti Jerman juga menimbun emas dan dolar sekaligus sambil bersiap jika sistem ini runtuh. Amerika Serikat sendiri makin terpojok. Cadangan emas mereka turun dari sekitar 20.000 ton di tahun 1945 menjadi tinggal sekitar 10.000 ton pada tahun 1970
dan merosot lagi mendekati 8.000 ton pada tahun 1971. Sehingga angka $35 per on emas semakin tidak realistis. Pada awal tahun 1971, tekanan terakhir datang menerjang Amerika Serikat. Investor internasional serta beberapa bank sentral semakin mempercepat konversi dolar ke emas karena melihat kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang inflasioner. Pada tahun 1971, Inggris mengajukan permintaan penukaran dolar ke emas dalam jumlah yang sangat besar, sekitar $3 miliar, sebuah jumlah yang akan menghabiskan sisa emas moneter Amerika Serikat. Dalam kondisi itu, Amerika Serikat berada di ujung tanduk, dan hanya ada satu langkah tersisa yang dapat diambil untuk mencegah keruntuhan total cadangan emas. Pada 15 Agustus 1971, Presiden Richard Nixon menyampaikan pidato mengejutkan yang kelak dikenal sebagai Nixon Shock. Dalam kebijakan darurat tersebut, ia menutup jendela emas, yakni menghentikan kesediaan Amerika Serikat untuk menukar dolar dengan emas. Secara sepihak, Amerika Serikat menaguhkan konvertibilitas dolar terhadap emas. Nixon menyebut langkah ini sangat perlu untuk melindungi dolar dari penyalahgunaan spekulan serta menstabilkan ekonomi domestik. Selain itu, ia juga mengumumkan pembekuan harga dan upah selama 90 hari serta pengenaan tarif impor 10% sebagai bagian dari paket darurat. Dan kini, sistem yang menopang perdagangan internasional selama kurang lebih dari 25 tahun itu runtuh seketika. Meski awalnya diumumkan sebagai sementara, penutupan jendela emas oleh Nixon nyatanya menjadi permanen. Dalam beberapa bulan berikutnya, negara-negara maju mencoba menegosiasikan tatanan baru yang mendevaluasi dolar terhadap emas menjadi $38 per on dan memperlebar band fluktuasi kurs. Namun sayangnya, kesepakatan itu gagal untuk menahan gejolak. Pada Februari 1973, pasar falas diguncang kembali dan beberapa mata uang utama mengalami tekanan hebat. Akhirnya, Maret 1973 menandai berakhirnya rezim kurs tetap. Runtuhnya Bretton Woods secara formal dilakukan melalui persetujuan Jamaika tahun 1976 yang disepakati oleh negara-negara IMF. Dengan demikian, era standar emas resmi telah berakhir, dan emas tidak lagi menjadi patokan moneter internasional. Banyak negara kemudian melepas keterkaitan mata uangnya dari dolar dan beralih ke rezim kurs yang mengambang. Meski dolar tidak lagi dipercaya, pada tahun 1973 hingga 1974, pemerintahan Nixon mencapai pemahaman rahasia dengan Arab Saudi yang menjadi dasar terciptanya petrodolar. Inti perjanjiannya, Arab Saudi di bawah pemerintahan Raja Faisal sepakat hanya akan menjual minyaknya dalam dolar Amerika Serikat. Lalu, sebagai imbal balik, Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan bagi rezim Saudi, termasuk perlindungan militer, penjualan persenjataan canggih, serta dukungan politik. Amerika Serikat juga berjanji akan membeli minyak Saudi serta mengizinkan Saudi berinvestasi besar-besaran dalam surat utang pemerintah Amerika Serikat. Kesepakatan ini pada dasarnya adalah barter antara minyak dan keamanan atau dukungan politik. Proposal petrodolar akhirnya disetujui. Pada tahun 1974, mekanisme petrodolar mulai berlaku penuh di Saudi. Dan pada tahun 1975, negara-negara OPEC lainnya mulai mengikuti. Sejak saat itu, OPEC menetapkan bahwa minyak dunia hanya akan diperdagangkan dalam dolar Amerika Serikat, di mana kemudian sistem petrodolar ini memiliki dampak yang sangat besar bagi Amerika Serikat. Negara pengimpor minyak di seluruh dunia ini harus memiliki cadangan dolar yang cukup untuk membeli minyak. Karena minyak adalah kebutuhan vital bagi perekonomian, permintaan global akan dolar otomatis terjaga tinggi. Ibaratnya, dolar mendapat backing baru berupa emas hitam, yakni minyak bumi.
Setiap barel minyak di pasar internasional memiliki harga dalam USD, sehingga memaksa semua negara terus memegang dolar. Negara-negara pengekspor minyak mengumpulkan limpahan dolar dari hasil ekspor. Dolar-dolar ini kemudian sebagian besar didaur ulang kembali ke sistem finansial Amerika Serikat dalam bentuk investasi. Misalnya, deposito di bank-bank Amerika Serikat atau pembelian obligasi pemerintah Amerika. Dan hasilnya, defisit perdagangan Amerika Serikat dapat dibiayai oleh dana yang kembali tersebut. Dan singkatnya, Amerika Serikat membayar impor minyak dengan dolar. Lalu, negara pengekspor menaruh dolar itu kembali ke aset-aset keuangan Amerika Serikat sehingga dananya berputar kembali ke Amerika Serikat. Permintaan global akan aset yang diperdagangkan dengan dolar terus meningkat, sehingga imbal hasil surat utang Amerika Serikat bisa ditekan lebih rendah. Ini membantu Amerika Serikat dapat membiayai utang dengan lebih murah. Investopedia mencatat bahwa sistem petrodolar menjaga permintaan tinggi terhadap obligasi Amerika Serikat sehingga turut menekan suku bunga Amerika Serikat lebih rendah daripada seandainya minyak tidak diperdagangkan dengan dolar. Dan yang tidak kalah penting, langkah ini memulihkan posisi dolar pasca guncangan pada tahun 1970-an. Ketika Nixon memutuskan untuk menutup jendela emas, nilai dolar sempat merosot karena kehilangan salah satu penyokongnya. Namun, setelah minyak seluruhnya dihargakan dalam dolar, permintaan global terhadap dolar terus melonjak dan nilai tukarnya berangsur pulih. Bahkan, petrodolar memperpanjang dominasi dolar beberapa dekade ke depan dengan meningkatkan mata uang Amerika Serikat itu pada aliran minyak dunia. Pada akhirnya, sistem petrodolar efektif memperpanjang umur hegemoni dolar Amerika Serikat hingga entah kapan. Bahkan, ketika dunia telah beralih ke rezim kurs mengambang dan berbagai mata uang bersaing di pasaran, dolar tetap berada di puncak karena satu alasan fundamental, yaitu perdagangan minyak yang tetap bergantung pada dolar. Hal ini membuat bank sentral dimanapun merasa wajib menyimpan dolar. Selain untuk keperluan investasi nilai tukar, juga sebagai jaminan jika sewaktu-waktu perlu membeli komoditas strategis. Petrodolar mengaitkan permintaan dolar dengan ekonomi real, sehingga meski tanpa standar emas, dolar tetap memiliki penopang nilai tersendiri melalui statusnya sebagai satu-satunya alat tukar minyak.